Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pelajaran akuntansi dasar kelas 10. Hari ini kita akan membahas pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk Karisma Advertising. Itu bulan Juli 2017. Sebelah kanan sini ada soalnya yang akan kita bahas satu persatu menggunakan accrual basis atau basis akrual, di mana semua transaksi dalam setiap harinya sesuai tanggalnya dicatat. Tidak ada yang terlewat. Langsung kita ke soalnya. Perusahaan Karisma Advertising, ini perusahaan jasa. Ada pencatatan selama bulan Juli 2017 yang harus di jurnal. Tanggal 1 terjadi penerimaan setoran modal dari Risma berupa uang tunai 75 juta serta peralatan yang dinilai 30 juta. Nah, dari soalnya di sini sudah terlihat nih, sudah ada 3 akun yang akan di jurnal, yaitu ada modal, terus uang tunai atau cash, dan peralatan. Nah, di sini juga ada daftar akun yang disediakan oleh Karisma Advertising. Ya, jadi uang tunai yang ada di soal disebut sebagai kas. Jadi ada penerimaan uang kas untuk perusahaan ya dari si pemilik modal sebesar 75 juta dan penerimaan peralatan. Jadi kalau ada uang tunai dan peralatan yang diterima, maka uang tunai dan peralatan di perusahaan tersebut otomatis bertambah kan? Berarti kita ketik di sini, kita tulis akunnya. Yang pertama yang harus kita jurnal adalah uang tunai itu sendiri. Karena sesuai dengan soalnya, setoran modal berupa uang tunai. Berarti uang tunai di sini adalah cash atau kas. Kas. Kemudian apalagi tadi yang diterima? Peralatan. Nah, peralatan ini dan kas kalau dalam akuntansi dia termasuk dalam kelompok akun apa? Termasuk dalam kelompok akun harta atau aktiva. Kita lihat aturan debit kreditnya. Aktiva, aset atau harta, mau dia uang kas, tanah, kendaraan, peralatan, perlengkapan. Ketika ada penambahan, maka dia posisinya di debit. Jadi, kas bertambah dan peralatan bertambah. Pertama, kas bernilai 75 juta. Lalu peralatan bernilai 30 juta bertambah di debit. Oke. Lanjut, akun yang berikutnya. Kalau ada debit maka harus ada lawannya kredit. Itulah akuntansi harus balance. Berarti di bagian kreditnya apa? Di bagian kreditnya sudah terlihat di sini di soal. Setoran modal. Berarti kas dan peralatan ini adalah modal utama. Modal pertama ya. Modal pertama si pemilik untuk melakukan operasional perusahaan. Jadi kas dan peralatan ini termasuk dalam modal. Nah, jumlah kreditnya sebesar total dari debit 75 juta ditambah 30 juta, yaitu sebesar 105 juta. Oke, jadi cara membacanya kas dan peralatan pada modal. Itu cara membaca ayat jurnal akuntansi. Kas dan peralatan pada modal, atau kas 75 juta dan peralatan 30 juta pada modal 105 juta. Pada itu artinya menandakan pengkreditannya di modal. Tuh, jadi kita menerima kas dan peralatan bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Jadi segala hal yang bertambah belum tentu di debit. Lihat dulu apa akunnya. Buktinya di sini akun modal, modalnya kan bertambah juga. Jadi perusahaan itu menambah kas, menambah peralatan, dan sehingga modalnya bertambah. Tapi kenapa modalnya dikredit? Sesuai dengan aturan debit kredit. Kalau modal ada penambahan, dia posisinya di kredit. Seperti itu ya. Lanjut, soal yang kedua, yaitu tanggal 3 Juli. Pembelian peralatan seharga 10 juta dibayar tunainya 4 juta, sisanya dibayar 2 kali, yaitu secara berangsur. Nah, ingat, kata kuncinya ada yang dibayar cash dan ada yang diangsur atau utang. Kita sebagai akuntan Karisma Advertising, pertama yang harus dicatat adalah pembelian peralatannya nanti nih. Ya, kalau peralatan kita beli berarti peralatan perusahaan kita bertambah nggak? Oke, bertambah. Jadi kalau peralatan bertambah, peralatan itu masuknya ke dalam golongan akun kas, ke dalam golongan akun aktiva atau aset. Berarti kalau ada penambahan dia di debit. Jadi peralatan bertambah di posisi debit ya, sebesar 10 juta. Nah, udah jelas ya di debit.
Lalu apalagi? Apakah debit atau kredit lagi? Setelahnya kita baca dulu. Dibayar tunai 4 juta, sisanya diangsur 2 kali. Nah, dibayar tunai itu berarti kita mengeluarkan uang kas atau menerima uang kas kalau kita bayar. Oke, kalau kita bayar berarti kita mengeluarkan uang, perusahaan kita mengeluarkan uang. Berarti kalau kas keluar, kas itu kan akun aset ya, harta kita. Kas itu harta kita. Harta berkurang adanya di kredit, jadi kasnya di kredit. Ya, jadi pembelian peralatan itu yang pertama dilakukan dengan kas atau tunai sebesar 4 juta. Nah, sisanya di utang kita angsur dalam jangka beberapa waktu ke depan. Jadi, supaya balance, debitnya sudah 10 juta nih, tapi kreditnya kan baru 4 juta baru kasnya. Berarti sisa 6 jutanya itu akun apa ya kira-kira? Itu akun utang karena diangsur nanti, dibayarnya nanti. Ada penundaan pembayaran berarti masuk dalam utang. Ya. Utang kalau dalam perusahaan jasa, utang usaha disebutnya. Oke, berarti sisa utangnya adalah 6 juta. Tuh, mudah ya. Jadi bacanya peralatan 10 juta pada kas 4 juta dan utang usaha 6 juta. Oke. Jadi sudah balance sama-sama, debitnya 10 juta, kreditnya 10 juta. Lanjut soal ketiga, pembayaran sewa bangunan tempat usaha sebesar 24 juta untuk sewa 1 tahun. Jadi kita sewanya belum ada setahun nih, tapi di bulan Juli ini kita sudah bilang ke pemilik, nih saya bayar ya untuk 1 tahun ke depan, untuk uang sewanya 1 tahun ke depan, padahal baru menempati nih, ya kan, harusnya kan dibayar sebulan dulu. Tapi kalau kita mau bayar setahun, maka dia disebut sebagai apa? Beban sewa dibayar di muka, ada di sini namanya ya. Jadi beban sewa ya, atau sewa dibayar di muka. Berarti gimana cara untuk menjurnalnya? Pakai akun beban sewa atau sewa dibayar di muka? Kalau beban sewa itu langsung bebannya hanya untuk saat itu, tapi kalau sewa dibayar di muka untuk jangka waktu yang lebih banyak, tapi dibayarkan sekarang, berarti kita makainya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka bertambah di debit. Sewa dibayar di muka sebesar 24 juta. Oke, kreditnya apa ya? Kan harus balance. Kalau ada debit maka ada kredit. Itulah prinsip jurnal atau prinsip akuntansi. Berarti di kreditnya kira-kira apa? Kita membayar sewa. Namanya membayar, ingat ada kas yang keluar, kas yang kita bayarkan kepada pihak lain. Berarti di kreditnya adalah kas sebesar 24 juta juga. Oke, jadi cara membacanya sewa dibayar di muka 24 juta pada kas gitu ya, atau sewa dibayar di muka pada kas sebesar 24 juta. Oke, paham ya? Jadi dibayar di muka artinya kita bayar sekarang tapi untuk masa 1 tahun. Itu namanya sewa dibayar di muka, bukan beban sewa. Lanjut tanggal 7 Juli, pembelian tunai perlengkapan studio seharga 6.300.000. Perlengkapan ya, ada peralatan, ada perlengkapan, beda. Kalau perlengkapan adalah barang-barang yang mudah atau cepat habis tidak lebih dalam setahun. Nah, pembelian tunai perlengkapan ya, jadi nggak ada hubungan dengan utang nih, cash nih, tunai. Perlengkapannya berarti bertambah. Kalau kita beli perlengkapan berarti yang bertambah kas atau perlengkapan? Ya, yang bertambah adalah perlengkapan. Perlengkapan itu termasuk dalam golongan aset atau harta. Berarti penambahan adanya di debit. Jadi perlengkapan kita bertambah karena kita membeli sebesar 6.300.000. Lanjut. Nah, kreditnya apa nih? Kita membelinya secara tunai atau kredit? Kita membelinya secara tunai, berarti ada uang kas yang keluar untuk membeli perlengkapan tersebut. Jadi membeli perlengkapan menggunakan kas sebesar 6.300.000. Kasnya otomatis di kredit, kas berkurang adanya di kredit. Kas itu kan masuk dalam harta. Oke, mudah ya. Lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 10. Pembayaran premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Premi asuransi ya. Jadi setiap bulan itu ada pembayaran premi. Tapi
perusahaan kita membayarnya langsung untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Kita lihat kalau lupa atau nggak tahu akunnya apa ya kira-kira asuransi yang ada kaitannya. Nah, ada beban asuransi. Kalau beban itu berarti yang sudah terpakai, benar-benar yang baru terpakai di waktu tersebut. Tapi kalau kata-katanya dibayar di muka berarti untuk beberapa waktu ke depan. Jadi yang kita pakai adalah asuransi dibayar di muka. Sebesar 2.400.000. Nah, ingat kalau ada kata-kata membayar berarti ada kas yang berkurang atau kas keluar. Kas keluar atau berkurang adanya di kredit sebesar 2.400.000. Oke, lanjut. 15 Juli. Penjualan tunai 3 buah papan iklan. Jadi meskipun ini perusahaan jasa, tapi ada juga beberapa barang yang mungkin dijual sebagai tambahan pendapatan. Nah, di sini ada penjualan tunai 3 buah papan iklan seharga 9.600.000. Kira-kira gimana ya kalau akunnya itu adalah jurnalnya bagaimana kalau untuk penjualan? Kalau kita menjual barang nih secara tunai, apakah kita mengeluarkan kas atau mendapatkan kas? Nah, kalau kita menjual barang otomatis perusahaan kita mendapat uang, apalagi langsung tunai, berarti di debitnya ada kas yang bertambah dengan adanya penjualan. Kas bertambah sebesar 9.600.000. Nah, kas bertambahnya didapat dari apa tadi? Dari penjualan, berarti penjualannya yang di kredit. Tapi penjualan dalam perusahaan jasa tidak ditulis sebagai akun penjualan, melainkan pendapatan jasa. Jadi di sini pendapatan itu ya dengan melakukan layanan jasa ini ya, iklan termasuk menyediakan papannya. Makanya di sini pendapatan jasa, tidak perlu ditulis sebagai penjualan. Oke, jadi cara membacanya kas pada pendapatan jasa sebesar 9.600.000. Artinya kita mendapatkan kas dari hasil pendapatan jasa. Kenapa pendapatan jasa dikredit? Sesuai dengan aturan debitnya. Pendapatan kalau bertambah adanya di kredit. Jadi kalau mengacu pada persamaan dasar akuntansi, berarti saat adanya transaksi ini kas kita bertambah 9.600.000, tapi pendapatan kita juga bertambah. Jadi pendapatan di kredit bukan berarti pendapatannya berkurang ya, tapi pendapatan yang bertambah adanya di kredit gitu. Lanjut tanggal 16, pembayaran beban transportasi dan komunikasi 1.650.000. Kita lihat kalau ada beban tuh kira-kira adanya di mana posisinya kalau bertambah? Oke, beban bertambah ternyata ada di debit. Tapi beban itu banyak ya, ada beban air, beban telepon. Di sini ada beban transportasi dan komunikasi. Berdasarkan akunnya juga ada beban transportasi dan komunikasi. Maka beban bertambah adanya di debit. Oke, bertambah beban transportasi dan komunikasi 1.650.000. Oke. Pembayaran, ingat kalau ada kata-kata pembayaran, apalagi ada kata-kata tunai ya. Kalau di sini tidak ada kata tunainya, tapi kalau melakukan pembayaran sudah jelas ada uang kas yang keluar. Kasnya berkurang, maka berkurang di posisi kredit ya. 1.650.000 sama. Oke. Lanjut tanggal 20. Pengeluaran kas. Nah, sama pembayaran pengeluaran kas itu sama. Berarti nanti ada kas yang di kredit. Pengeluaran kas 1.500.000 untuk perbaikan bangunan tempat usaha. Nah, perbaikan bangunan tempat usaha kira-kira nama akunnya apa ya? Nama perkiraannya. Oke, kita lihat apakah ada beban ada namanya beban pemeliharaan peralatan ya. Jadi kita buatnya bukan beban atau akun perbaikan bangunan, tapi langsung ke beban beban lain-lain. Tidak ada bangunan di sini ya, tidak ada beban pemeliharaan bangunan, tidak ada. Jadi masuknya beban lain-lain karena beban pemeliharaannya bukan pemeliharaan peralatan melainkan bangunan, perbaikan bangunan, berarti masuknya beban lain-lain pada kas. Oke, beban lain-lainnya sebesar 1.500.000 pada kas.
Oke, itu ya. Beban, ingat, beban bertambah adanya di debit, kas berkurang adanya di kredit, maka beban lain-lain pada kas. Tanggal 23, penerimaan faktur. Apa sih faktur? Faktur itu adalah bukti penjualan atau pembelian secara kredit atau tidak tunai. Jadi ada pengiriman faktur kepada PT Jaya Film untuk pekerjaan jasa yang telah selesai seharga 10.800.000. Jadi kita mengirim tagihan nih, faktur. Faktur juga bisa digunakan untuk sebagai alat menagih. Mengirim faktur sebesar 10.800.000 dan pembayarannya harus dilakukan dalam 10 hari setelah tanggal faktur. Oke. Kalau kita menagih seperti ini kan kita belum mendapat uangnya ya. Kita baru mengakui bahwa kita akan memperoleh pendapatan. Bahwa saat ini kita sebenarnya punya pendapatan 10.800.000 tapi belum ada cashnya. Berarti bagaimana cara menjurnalnya? Ya, yaitu kalau tidak ada kasnya, harusnya kan kas bertambah ya kalau kita punya pendapatan. Tapi karena belum ada kasnya, belum dibayar, maka kita akui sebagai piutang. Jadi hak uang kita yang ada di pihak orang lain, yang masih ada di orang lain belum dibayar, namanya piutang usaha. Oke, piutang usaha pada pendapatan. Oke, piutang usaha pada pendapatan sebesar 10.800.000. Oke, jadi kenapa pendapatan di kredit? Karena sesuai dengan aturan debit kreditnya. Piutang bertambah adanya di debit, pendapatan berkurang adanya di kredit. Kita lihat. Nah, itu ya. Ini ya, pendapatan bertambah adanya di kredit. Sedangkan kalau piutang masuknya ke dalam harta. Harta bertambah di debit. Lanjut, transaksi tanggal 25. Penyerahan pekerjaan jasa yang telah selesai kepada pemesan. Pembayaran diterima cek. Nah, cek itu bisa dibilang sebagai cash ya, tunai. Tunai di sini artinya bayarnya tuh tidak ditunda, itu namanya cash. Jadi kita setelah melakukan pekerjaan jasa dan langsung dibayar oleh customer kita sebesar 6.500.000. Berarti ada uang kas yang bertambah. Kas bertambah di debit sebesar 6.500.000 dari hasil pendapatan. Jadi kas bertambah dan pendapatan juga bertambah. Pendapatan bertambah di kredit sebesar 6.500.000. Lanjut, tanggal 26 penerimaan cek. Ingat, kalau cek berarti kita tuh dapat uang tunai dari Jaya Film 5.800.000. Pembayaran faktur tanggal 23. Oke, jadi si PT Jaya Film nih membayar kepada perusahaan kita, bayarnya setengahnya dulu atau sebagian dulu, yaitu 5.800.000 untuk utang yang kemarin tanggal 23. Berarti ada uang yang kita terima nih, yaitu kas bertambah karena ada penerimaan cek. Kas bertambah 5.800.000. Tapi dari hasil apa? Pendapatan? Bukan. Pendapatannya kan tadi sudah diakui di sini, ya. Berarti sekarang tinggal dibalik. Tadi piutangnya kan ada di debit pada pendapatan. Sekarang piutangnya sudah sedikit atau sebagian dilunasi. Berarti kas bertambah pada piutang usaha. Piutangnya berkurang sebesar 5.800.000 karena sudah dibayarkan dengan cek gitu. Nah, lanjut tanggal 28 Juli penerimaan faktur. Ingat, kalau pengiriman faktur berarti secara kredit nih, ya, tidak cash, kepada PT Eka untuk pembuatan 3 buah papan nama. Harganya 8.500.000. Nah, terus baru diterima tunai 5 juta, sisanya akan dibayar. Berarti gimana tuh cara menjurnalnya? Pertama dulu ada uang tunai yang diterima kan? Ya, sebesar 8.500.000. Berarti ada kas bertambah 5.800.000. Terus apalagi? Ada yang harus ditunda pembayarannya 5 juta. Berarti diakui sebagai piutang yang bertambah. Piutang kita bertambah atau harta kita yang ada di orang lain bertambah sebesar 5 juta. Oke. Terus di kreditnya apa ya kira-kira? Faktur, namanya faktur berarti kan hasil pekerjaan jasa. Pekerjaan jasa kita kalau menghasilkan uang disebut sebagai pendapatan. Berarti yang di kreditnya pendapatan bertambah.
Pendapatan bertambah, posisinya ada di kredit. Jumlahnya berapa? Harus balance dong dengan yang ada di debit, yaitu tinggal tambahkan 5.800.000 ditambah 5 juta, yaitu maaf tadi salah ya, diterima tunainya 5 juta, maaf. Oke, terus kemudian sisanya dibayar kemudiannya sisanya dari 8.500.000, yaitu 3.500.000. Pendapatannya otomatis sesuai dengan yang di soal. Pendapatan semuanya 8.500.000. Balance dengan yang ada di kredit, yang ada di debit ya. Oke, kita sama-sama 8.500.000. Pendapatannya pendapatan jasa, jangan lupa. Lanjut, tanggal 29 Juli, penerimaan uang tunai 5.700.000 untuk slide iklan tanpa suara yang diserahkan kepada pemesan. Penerimaan uang tunai, pokoknya kalau ada hubungannya dengan pemesan, pelanggan, berarti kita memperoleh pendapatan. Nah, di sini pendapatannya berupa uang tunai, berarti ada kas yang bertambah. Kas bertambah 5.750.000 pada otomatis pendapatan. Semua yang berhubungan dengan pelanggan pasti disebut pendapatan jasa. Pendapatan bertambah adanya di kredit sebesar 5.750.000. Next, tanggal 30. Pembayaran gaji pegawai bulan Juli 7.200.000 dan macam-macam beban. Macam-macam beban berarti beban lain-lain, yaitu 2.350.000. Pertama, yang di debit ada 2. Beban gaji. Beban gaji bertambah adanya di debit. Terus beban lain-lain 2.350.000 bertambah di debit. Nah, di kreditnya otomatis apa? Yaitu kita mengeluarkan uang cash, karena di sini disebut pembayaran. Pokoknya semua kata pembayaran maka ada kas yang di kredit atau kas yang keluar, maka posisinya di kredit. Ditambahkan nih supaya balance, berapa di kreditnya? 7.200.000 tambah 2.350.000, yaitu 9.550.000. Tanggal 30 yang kedua, pengeluaran uang tunai, berarti ada cash yang keluar nih, kas di kredit ya, untuk perbaikan peralatan. Nah, perbaikan peralatan ada akunnya nih tadi nih, beban pemeliharaan peralatan. Sebesar 2.200.000. Pengeluaran uang tunai berarti ada kas yang berkurang. Kas berkurang adanya di kredit 2.200.000. Next, Juli tanggal 31, yang pertama pengeluaran kas 3 juta untuk keperluan pribadi. Kira-kira keperluan pribadi itu nama akunnya apa ya? Kan kalau yang kasnya udah jelas kita mengeluarkan uang cash. Cashnya berarti berkurang adanya di kredit. Cash nanti akan berkurang 3 juta. Nah, tinggal kredit di debitnya nih, kira-kira di debitnya apa ya? Keperluan pribadi. Nah, keperluan pribadi kalau dalam akuntansi disebut dengan prive atau tulisannya privo. Nah, terus namanya siapa? Pemiliknya Risma. Jadi Prive Risma. Oke, di sini ada ya aturannya. Prive bertambah adanya di debit. Jadi kalau ada akun prive yang bertambah, dia di debit. Jadi membacanya Prive Risma pada kas sebesar 3 juta. Pembayaran Prive Risma menggunakan uang kas 3 juta. Lanjut, pembayaran angsuran utang. Pembayaran berarti ada lagi kas yang dikeluarkan. Tapi bayarnya untuk utang usaha. Utang atas pembelian peralatan. Berarti ada utang yang berkurang yang dibayarkan dengan kita melalui uang cash. Utang berkurang adanya di mana? Utang berkurang adanya di kredit.
utang berkurang, maaf, adanya di debit. Jadi posisi debitnya adalah utang usaha. Utang usaha di debit, kemudian bayar utangnya pakai kas, berarti kasnya berkurang di kredit. Nah, sudah ya. Sekarang kalau sudah semua, wajib kita jumlahkan debit kreditnya supaya terlihat apakah benar-benar sudah balance. Nah, ini dia hasilnya, sudah dijumlahkan sisi kanan kiri atau sisi debit kreditnya sudah sama atau sudah balance, Rp215.550.000.